kami tuh memang sangat berharap untuk menjadi seorang PPAT yang saya karena sekolahnya juga sekolah notariat ya. Saya khusus profesi notariat ya. Dan sekolahnya itu tidak murah, Pak. Sekolahnya tidak murah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali berbincang di podcast ini. Tentunya saya bersama Pak BW. Beberapa waktu yang lalu kita berbincang terkait dengan masalah-masalah agraria. Tentunya masalah agraria banyak sekali ya yang kita temui. Tapi hari ini kita berbicara terkait dengan masalah profesi PPAT. Ini menarik. Kebetulan kali ini hadir di di hadapan saya rekan-rekan yang mengikuti proses atau ya ujian tes PPAT lah ya 2022 untuk bisa masuk untuk menjadi PPAT yang tes itu diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN tahun 2022. Betul. Tapi sebelum dilanjutin dijelasin dulu PPAT itu apa? Pejabat pembuat akta tanah. Tidak semua pemirsa kita tahu kan. Betul, PPAT itu pejabat pembuat akta tanah ya. Apa tugasnya itu? Nanti biar ngobrol Pak. Oh iya, baik. Kali ini ada Mas Tommy dan Mbak Fitri. Oke. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Sehat tapi sebel ya. Saya mau dapat cerita dulu untuk mendapatkan pemahaman ya. Tentunya terkait dengan tadi yang saya katakan berapa orang yang pernah ikut tes terkait dengan masalah untuk bisa mendapatkan PPAT ya. Terus kapan tesnya, mekanisme tesnya seperti apa. Terus hal-hal lain yang terkait dengan aturan-aturan yang mengatur. Siapa dulu yang cerita nih? Mas Tommy barangkali. Kalau terkait untuk ini Pak, izin Pak, terkait untuk dari awal sampai akhir mungkin sama secara singkat aja. Oh ya, sama rekan saya. Mbak Fitri. Bagian hukum. Iya. Untuk menjadi seorang PPAT itu yang jelas kami harus S2 Hukum Notariat. Dan kami bisa mendaftarkan diri sebagai calon peserta ujian PPAT dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian ATR dengan membayar PNBP 100.000 dan itu memang ada di peraturannya. Begitu juga dengan pembayaran 1 juta yang langsung masuk ke ATR BPN. Kemudian kami mengikuti tes secara CBT melalui komputer, Base test. Ya, dan itu ada pelaksanaannya itu, tuntutan untuk pelaksanaan itu sudah tertera di sana semuanya, cara mengikutinya seperti apa, dan saat selesai otomatis nilai keluar langsung seperti itu. Iya. Tes ini diselenggarakan oleh ATR BPN. Iya, betul. Jadi waktu penentuan tesnya juga tentunya ATR BPN yang menyampaikan. Terus bagaimana proses tesnya? Ya. Nanti setelah tes itu seperti apa? Informasi yang diperoleh apa dan faktanya seperti apa? Ya, faktanya adalah bahwa kami tuh memang sangat berharap untuk menjadi seorang PPAT yang karena sekolahnya juga sekolah notariat ya. Saya khusus profesi notariat ya. Dan sekolahnya itu tidak murah, Pak. Sekolahnya tidak murah. Perjuangan kami tuh sangat besar karena harus ada step-step yang harus kami lalui. Kami harus magang 6 bulan di BPN. Kami harus magang 6 bulan di notaris PPAT. Itu harus kami jalani. Iya. Dan itu semua memerlukan uang, Pak. Setelah itu kami ikut berharap besar di PPAT ini. Sebanyak 6.000 orang Pak saat 6.000 itu. orang ikut tes? Ikut tes 6.000 orang. Tahun 2023 saja? 2022. Desember 2022. Oke. Ujiannya itu di November Pak. Hasilnya di Desember. Hasilnya Desember. Nah, dari 6.000 itu yang lulus berapa orang? Kurang lebih 3.300. 3.300. Dan alhamdulillah saya sama teman-teman di sini semuanya lulus. Nilai saya 100 Pak. Nilai saya 100.
di tata tertib itu aturan lulus itu adalah nilai di ambang batas 80. Iya, berarti 100 itu Lulus, sempurna lah ya. lulus 80 dianggap lulus. Oke. Saya 100, Pak. Artinya saya lulus. Ya. Begitu juga yang 80. Nilai tertinggi berapa? Jangan-jangan nilai tertinggi 200. 183 cuma satu orang. Oh, oke. Sebenarnya untuk teknik penilaian itu tertutup, Pak. Tidak transparan. Dari mana nilai 183, Pak? Saya belajar mati-matian 100 nilainya, Pak. Saya tuh penasaran itu 183 tuh kategorinya belajarnya seperti apa? Jadi nilai tertingginya berapa? 183, Pak. Enggak, yang secara ininya apa? Yang dapat angkanya 183. Bisa sampai berapa kalau nilai tertinggi? Mungkin bisa 200, Pak. Bisa 200. Tapi yang paling tinggi 183 saat itu. Oke. Karena tidak jelas maksudnya. Karena tidak poin- jelas, iya, penilaiannya poinnya nggak jelas, Pak, nggak transparan. Itu satu. Soal wilayah juga, kami sudah ditentukan langsung sama ATR BPN. Iya. Ciamis. Jadi waktu sebelum tes sudah ditentukan formasi dulu. Iya. Oke. Cuma kami tidak dikasih kesempatan untuk tahu apakah Ciamis itu sudah siapa yang milih. Itu tidak terbuka, Pak. Jadi kita kayak main apa ya, Pak ya? Main dingdong. Main perasaan aja. Ini Iya, belum feeling, ada yang feeling. belum ada yang ngisi ini. Hmm. Jadi tidak terbuka. Harusnya kan terbuka, Pak. Ciamis, wah udah banyak tuh yang masuk. Saya kan nggak akan ngambil Ciamis lagi, Pak. Iya, Saya iya. coba lagi Ngambil di yang tempat lain. lain. Tapi itu tidak terbuka, Pak. Kita Iya. main perasaan aja. Mungkin yang nggak kalau di Sumatera nggak ada yang ngambil kali. Paling itu, Pak. Iya, iya. Nah, pasti itu di pegunungan tengah Papua belum ngambil Tapi banyak. teman Ya. saya juga ada yang ngambil Pak di Jayapura, tapi tidak dapat juga Pak. Jayapura tuh Papua, Bos. Iya, Di sana ada 6 provinsi. Iya di daerah Jayapura, terus Kevin di Kerom, Kerom betul dia. di Kerom, tapi tidak dapat juga Pak. Kerom tuh Papua. Kalau begini, sekarang kan kalau bicara terkait dengan tadi proses yang ikut tes dan segala macam 3.300 kemudian lulus ya. Paling enggak sesuai dengan informasi batas passing grade 80 Iya. ini sudah di atas itu gitu Iya, kan. betul. Terus dari 3.300 itu yang kemudian dinyatakan menjadi PPAT ada berapa orang? Kurang lebih 2.000 berapa ya, Pak? 2.000 lebih lah. Oke, 1.700 kami Oke. itu nggak dapat wilayah. Berarti 1.700 yang sudah lulus. Yang sudah lulus nilai di ambang batas, nilainya di atas 80 ke atas, Oke. yang tidak dapat wilayah, ya begini nasibnya, Pak. Loh, terus gimana? Kan syaratnya kan 80 Iya. untuk bisa lulus. Iya. Tapi nggak dapat wilayah artinya. Nggak dapat wilayah. Oh. Lulus belum Kenapa tentu bisa lolos. Lulus belum tentu lolos. Kacil. Begitu. Terus Padahal informasi dari BPN sendiri gimana? Dari ATR BPN. Kenapa kok ada yang nggak dapat wilayah? Apakah sebelumnya sudah disampaikan yang bakal lulus hanya sekian orang begitu? Enggak? nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau beliau ngomong begitu, saya ngapain ikut 6.000, Pak? Bunuh diri saya. Ya, ya. Saya Nah, sekarang gini ke Mas Tommy. Tentunya kalau tadi dikatakan bahwa ada proses tes, ada nilai 80 sebagai passing grade, itu aturannya apa itu? Terus yang kedua, saya pengen tahu juga adanya formasi-formasi yang ditentukan oleh ATR BPN bahwa untuk kota, contohnya tadi mungkin Ciamis, contohnya mungkin ada 5, Tasik 5 mungkin gitu ya. Iya. Iya. Itu yang penentuan itu tuh dasarnya apa? Dan yang berikutnya adalah ini mau jadi CPNS atau mau jadi PPAT yang profesi mandiri ya? Apa tuh, Mas Tommy? Coba jelaskan. Yang ketiga mungkin sebetulnya ini kan tidak bisa disandingkan Pak ya dengan dengan CPNS karena kami itu tidak digaji oleh pemerintah Pak. Pertama itu, yang kedua profesi itu setahu saya Pak seperti lawyer juga tidak ada di pembatasan kuota-kuota tidak ada Pak seperti lawyer. Nah terus yang menjawab yang pertanyaan yang pertama itu terkait masalah tentang ini Pak tentang aturan main dari mana dia menetapkan passing grade itu yang 80. Betul. Nah, kalau passing grade 80 itu aturan mainnya dia membuat itu dalam tata tertib Pak yang dibuat oleh panitia ujian PPAT 2022.
dibuat. Dasarnya panitia itu membuat tata tertib dan menentukan passing grade. Oh, saya kurang tahu Pak. Kalau itu tidak tahu tata tertib. Yang jelas kami kalau 80 sudah oke, sudah nggak ada masalah. Tapi ketika dia membuka yang pertanyaan kedua terkait kuota-kuota Pak, terkait kuota itu jadi formasi sebutannya kalau di kami formasi PPAT. Jadi penempatan PPAT, pembatasan PPAT di suatu wilayah. Kuota misalkan di Bandung ada 5, di Pangandaran ada 5, di Jakarta ada 5, di Semarang ada 5. Nah, mereka membatasi itu, Pak. Nah, pembatasan itu tidak ada aturan mainnya, Pak. Saya sudah cek di PP nomor 24 tahun 2016, perubahan dari PP 3798 disebutkan di pasal 2 angka Romawi, di angka 5 disebutkan seperti ini. Semua ketentuan mengenai formasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah dan peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal berapa itu? PP nomor 24 tahun 2016, Pak. Nah, PP 24 yang dimaksud dalam PP ini disebut yang dicabut tuh yang di mana? Ini ada di PP 3798. Yang dimaksudnya adalah pasal 14, Pak. Pasal 14 itu disebutkan pasal 14 di PP 3798, pasal 14 ayat 1 disebutkan formasi PPAT ditetapkan oleh menteri. Nah, pasal 14 ayat 2, apabila formasi PPAT untuk suatu daerah kerja PPAT sudah terpenuhi, maka menteri menetapkan wilayah tersebut tertutup untuk pengangkatan PPAT, Pak. Nah, yang dimaksud yang dicabut ini pasal ini, Pak. Jadi aturan yang disebut itu sudah nggak berlaku lagi. Sudah nggak berlaku lagi, Pak. Dari PP 24 2016 sampai saat ini saya cari-cari kemana juga, saya tanya-tanya sampai ke profesor yang pernah ngajar sama saya, belum ada katanya PP penggantinya. Jadi ini sudah termasuk PP 24 2016 ini adalah termasuk hukum positif, Pak. Nanyanya salah. Nanyanya ke menterinya langsung. Jangan ke profesor. Kami sudah berusaha, Pak. Saya kan sampai saat ini terus terang ada saya rekamannya, Pak. Ketika saya masuk ke Kementerian ATR BPN, saya merekam secara suara saja, Pak. Tanggal 2 Januari 2023, Pak. Itu saya pertama kali ke ATR BPN. Saya pertama kali ketemu sama Pak Sepio. Pak Sepio kami dipindahkan lagi ke Pak Rizal. Di Pak Rizal kami dipindahkan lagi ke Bu Masuda. Apa jabatannya Pak Sepio? Kalau Sepio itu ketua ujian ya, ketua panitia ujiannya. Panitia ujian. Kami ketika dipindahkan ke Bu Masuda, saya bertanya kepada beliau, Bu, dasar hukum Ibu menggunakan Kementerian ATR BPN ini untuk mengadakan kuota-kuota pembatasan dasar hukumnya mana? Saya bilang gitu. Dia sendiri bilang, Pak, saya punya rekamannya, Pak. Dia bilang tidak ada dasar hukumnya. Mas Uda itu apa jabatannya? Mas Uda itu kemarin dia panitia juga, Pak. Saya kata namanya Mas Uda. Saya datang ke sana, saya berani bicara seperti ini, saya mengatakan karena saya sama teman-teman saya kebetulan waktu itu saya Ibu Fitri, rekan saya, terus Ibu Arme, terus Ibu Nanda, sama satu lagi itu Ibu Ratu. Kami itu sekitar berlima. Sebelum ini juga ada rekan saya seperti kayak Bu Eliana yang sekarang hadir ini di podcast ini, sudah duluan dari Desember malah. Sudah menghadap ke sana, tapi jawabannya juga sama. Mas, katanya kami juga ibaratnya di pingpong lah ke sana kemari, nggak ada jawaban yang jelas. Kami akan dipertemukan, nanti kita bicarakan lagi sama atasannya. Dibilang gini, Bu, lalu saya bilang begini, Bu, ini dari hati ke hati, saya bilang, Ibu kenapa mau melaksanakan ini tanpa aturan, saya bilang gitu. Karena saya manut sama atasan, katanya. Atasannya siapa? Ya atasan, kalau Bu ini ya atasannya ya ketua panitianya. Ada dirjennya, Pak. Bukan menterinya. Ya kalau menterinya kurang tahu saya, Pak, karena saya belum pernah digugat siapa di PT UN? Kalau digugat dirjennya, Pak. Dirjennya. Iya. Karena di pasal 4 disebutkan, Pak, di Permen 20 2018 di pasal 4 ayat 2 bahwa disebutkan menteri mendelegasikan kepada dirjen, Pak. Jadi kan kewenangannya berpindah ke dirjen. Di pasal 4 ayat 3-nya dirjen menetapkan panitia pelaksana. Kan kalau menetapkan bukan delegasi tapi berupa mandat, tidak berpindah kewenangannya. Belum pernah nanya ke dirjen. Saya sebetulnya, Pak, kalau bertanya kan kalau dirjen apa gitu kado gimana ya, susah saya ngejelasinnya, Pak. Saya bertanya kepada dirjen itu menggunakan surat, Pak.
Bersurat, Pak. Bersurat gitu. Bersurat. Kami itu dari Desember bersurat sampai 4 bulan nggak dibalas. Nggak dibalas. Jadi sudah bertanya tuh ya. Sudah bertanya. Surat udah kemana-mana. Surat sudah kemana-mana. Jadi upayanya apa yang sudah dilakukan? Yang pertama ini bersurat. Bersurat dari selama bulan 4 Desember, bulan. iya Desember sampai bulan Maret, April lah. ya. Terus menemui dari staf-staf atau beberapa pejabat di ATR BPN. Iya, betul, Pak. Apalagi setelah itu upaya itu. Oh, saya demo, Pak. Berdemo. Sampai demo segala ya. Demo di bulan Maret kami itu saking karena sudah nggak ditanggapi atau nggak ada jawaban. Betul, Pak. Ketika demo pun kan kami itu maunya gitu, bukan maunya apa ya? Kami itu hanya meminta hak kami sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nggak lebih kok. Kami nggak minta. Aturannya nggak ada, demo. Aturannya nggak ada. Iya kan, di aturannya begini, Pak. Misalnya kalau misalkan di Permen 20 2018, Pak ya, di Peraturan Menteri 20 2018 disebutkan bahwa di pasal 2-nya ini peraturan pemerintah ini, peraturan permen ini dianggap sebagai pedoman, Pak. Disebutkan sebagai pedoman dia. Dia nggak boleh keluar dari permen ini karena untuk menyelenggarakan ujian segala sesuatunya di sini, Pak, di permen ini. Diatur itu ya. Diatur. Ada di pasal 30-nya, Pak. Di pasal 30 di Permen 20 2018, koreksi kalau saya salah, di akhir kalimat disebutkan seperti ini. Aturan ataupun peraturan lain yang bertentangan dengan permen ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kalau bertentangan sama permen ini, Pak. Jadi pedomannya sudah jelas, Permen 20 tahun 2018 sama PP 24 tahun 2016 perubahan dari PP 3798. Kalau bertentangan sama itu, Pak, itu dianggap tidak berlaku saja gitu. PP itu mengatur tentang ujian, Pak, tentang ujian pengangkatan, tentang ujian pengangkatan sampai kita diangkat jadi PPAT, Pak. Tata caranya ya. Iya, tata cara. Dan kami itu tidak diberikan hak-hak kami itu. Kami pertama tidak diberikan formasi, Pak ya. Pertama karena formasi harusnya kan tidak dibatasi. Kami milih sesama kayak lawyer lah gitu, Pak. Seperti advokat, kami memilih di mana saja yang kami mau tempati. Mereka menahan itu, padahal di PP 24 tahun 2016 di pasal 2 Romawi angka 5 udah disebutkan, sudah dicabut itu. Tapi mereka masih memberlakukan. Betul. Nah, yang kedua kami dirugikan itu terkait dengan surat keterangan lulus, Pak. Karena disebutkan itu disebutkan bahwa ini, Pak. Pasal 12. Iya, di pasal 12 ayat 2 disebutkan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang sudah lulus, maksudnya, Pak, yang sudah diumumkan di Kementerian ATR BPN. Di websitenya kan, jadi kelihatan, Pak, nanti yang lulus siapa aja sama panitianya dicantumkan di webnya, di web Kementerian ATR BPN. Disebutkan peserta sebagai dimaksud pada ayat 1 diberikan surat keterangan lulus sebagai syarat pengangkatan PAT yang berlaku selama 5 tahun. Pak, sebagai syarat PPAT. Bagaimana kami mau jadi PPAT? Syaratnya aja kami nggak diberikan selama 5 tahun. Tapi mereka malah mengeluarkan surat keterangan lulus di ambang batas yang berlaku hanya 2 tahun. Ini kan bertentangan dengan permennya juga, Pak. Ya. Pertama bertentangan sama PP-nya yang ditandatangani sama Pak Jokowi. Bertentangan sama PP-nya, sekarang bertentangan sama permennya. Maksud Mas Tommy, kementerian atau orang itu ngelawan Pak Jokowi? Iya, bukan itu kan ditandatangan sama Pak Jokowi. Ya, saya bacanya itu kalau tafsiran Bapak seperti itu mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut saya, kalau tafsiran Tommy seperti apa? Jadi? Kalau tafsiran saya ya permennya, kalau ada permennya, Pak, ada permennya kan ada aturannya, Pak. Ada aturan mainnya sudah ditetapkan. Bu ya pelaksanaannya dijalankan. Kalau tidak dijalankan artinya melanggar. Rema, Pak. Jadi dia melanggar putusan peraturannya Pak Jokowi. Ya. Kalau ditandatangani sama Pak Jokowi ya, Bapak itu ya emang betul. Iya. Kalau saya gini, Mas. Ini cocok, Mas, kenapa datang ke sini, Mas? Iya. Karena kita kan acaranya ada ruang terang, Mas. Iya. Yang tadi disebutin tuh ruang gelap. Dalam ruang gelap itu pasti korupsi terjadi di situ. Ini nanti kita belum tanya tuh, ada duit nggak di situ kan? Saya ingat, nanti belum lanjut. Yang maksudnya ruang gelap itu gini. Pertama gini, ketika teman-teman masuk, teman-teman tidak diberitahu satu, sebenarnya masih dibutuhkan berapa banyak lagi PPAT. Nggak pernah tahu informasi itu, ya kan? Iya, betul. Kalau masih dibutuhkan di daerah mana saja. Iya. Dan kemudian teman-teman ini dijebak pula, Mas. Pilih aja sesuai kamu. Kan itu tidak fair. Itu kan ruang gelap itu namanya. Iya. Kalau dia fair, kamu pilih ini yang ada cuma sekian. Kalau Anda masukin ke sini, Anda nggak dapat. Itu dari awal udah dikasih tahu. Iya.
Belum lagi analisis kebutuhannya. Kenapa kok dari kota A itu hanya sekian? Iya. Jadi terus ruang gelap pertama sebenarnya soal komposisi berapa yang diperlukan dan di wilayah mana. Ya. Terus yang kedua soal passing grade. Ya. Ada sebuah proses penilaian untuk memberikan ranking karena begitu banyak yang orang. Tapi pertanyaannya bagaimana cara nge-ranking? Itu juga ruang gelap juga. Nah itu jadi gini kalau menurut saya Pak, dia meranking itu karena ada kuota Pak. Kalau kuotanya tidak ada kan dasar perankingan itu karena ada kuota. Pak. Kalau kuota tidak ada, ya nggak ada perankingan. Iya. Tapi pertanyaan saya, apa unsur dan cara menilainya membuat ranking? Bukan rankingannya. Kenapa? Bagaimana Anda bisa di ranking 20 bukan di ranking 25? Kan tadi ada angka 100, 183. Tadi temanmu Fitri tanya, betul. Kok dia dapat 183, saya cuma 100. How? Iya, betul. Tapi gini Pak Bewi kan lawyer nih. Kalau lawyer kan ada asosiasi. Dimana kalau lawyer kan profesi lawyer, advokat, itu kan kalau mau mendapatkan license-nya lah sebagai advokat, kan yang menyelenggarakan tes kan asosiasi. Nah ini kan PPAT kan juga profesi, tapi yang menyelenggarakan kementerian. Jadi kesannya itu kok seperti bukan profesi nih. Kesannya jadi seperti pegawai ini. Yang bukan Mas. Pegawai bukan, profesi bukan gitu. Jadi membingungkan. Membingungkan. Sebab kalau yang tadi kan kalau di lawyer Mas itu sudah ada proses transisinya Mas, transformasinya. Dulu saya ini lawyers pada tahun 80-an saya ikut. Tommy 80-an udah lahir belum? Belum, saya. Ya, pada saat itulah saya lahir itu. Saya yang memberikan itu adalah Menteri Kehakiman, Mas. Aku yang dapat Menteri Kehakiman. Sorry, Mas, kita tesnya Menteri Kehakiman. Enggak, pada saat itu yang mengeluarkan surat itu Menteri Kehakiman. Pakai tes nggak, Pak? Tidak pakai tes, cuma ada syarat-syarat yang diperlukan. Jadi sekian ini harus sekian gitu. Jadi Menteri Kehakiman. Sehingga kemudian license saya yang mengeluarkan adalah Menteri Kehakiman. Bukan organisasi profesi, tapi kemudian berubah Mas. Sekarang ini ke organisasi profesi. Ya, tapi nanti penyumpahannya kemudian dilakukan oleh ketua pengadilan tinggi. Ya, itu prosesnya kayak gitu. Nah, kalau yang teman-teman PPAT ini disenangkan di situ enggak? Iya kan? Ininya prosesnya kayak gitu. Dan kalau di lawyer itu kan dibuka, Mas. Anda mau kemana aja boleh. Iya. Kan makanya saya bilang kalau dianalogikan emang kalau apple to sama lawyer Pak, karena sama-sama profesi. Kalau kami disandingkan sama CPNS nggak apple to apple Pak, karena CPNS bukan profesi, mereka digaji. Sama lawyer juga bukan apple to apple banget nih. Yang itu apple Malang. Tapi saya lanjutin dengan yang tadi itu ya. Ruang gelap kedua, jadi bagaimana cara menilai. Terus ruang gelap yang ketiga yang juga menarik itu ketika ruang gelap 1 dan kedua terjadi, kemudian orang-orang ini ditentukan yang 1000 sekian, 1200 ya, yang diterima berapa tadi Fitri? Yang diterima? Yang 2.200-an lah, 2.300 ya. 2.000 ya, yang lulus 3.300, yang dapat wilayah itu sekitar 2.000 lebih, 1.700-nya nggak dapat wilayah. Yang 1.700 Mas, ada aturan yang menyatakan kalau dia diberikan 5 tahun kalau lulus passing grade, gitu kan? Iya, betul. Itu pun tidak sesuai, Mas. Jadi dia ciptain lagi ruang gelap yang lain gitu loh. 2 tahun. Cuma 2 tahun itu kan aturan. Nah, itu ruang-ruang itu. Jadi kalau menurut saya sekarang yang teman-teman harus lakukan adalah buka ruang gelap itu menjadi ke ruang terang. Dan hari ini kita sedang bongkar itu. Apa alasannya? Dan kalau saya kerucutin lagi, Kementerian BPR yang sudah memberikan kuasa kepada Dirjen itu melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah. Harus nyebutnya harus jelas, nggak bisa belok-belok lagi. Dia melakukan pelanggaran dan itu artinya kewenangan yang diberikan dan dilakukan secara melanggar itu artinya kebijakan tunnya kan bermasalah, Bos. Padahal aturannya jelas. Betul. Dan kawan-kawan ini kan Pak, ini kan selain dari mengikuti tes, kan ada syarat-syarat kan. Betul. Tadi harus ngikut apa namanya itu? 6 bulan. Magang. Magangnya berapa lama? 6 bulan Pak. 6 bulan di BPN padahal. Sama di PPAT-nya 6 bulan. 6 bulan. Jadi tahun. Wah, dahsyat. Udah sekolah formal. Sekolah S2 notariat. Magang di BPN dan magang di kantor PPAT.
6 bulan. Nah bedanya Mas, teman-teman ini kan agak rumit. Asosiasi PPAT ada Mas pasti. Iya. Cuman kan ini teman-teman ini belum jadi PPAT. Betul. Sebenarnya kami punya pengurus pusat, Pak. Orang tua lah yang kami tuakan, organisasi. Apa namanya? IPAT, Pak. Ikatan Pengurus. Ikatan Pengurus belum masuk di situ. Iya, kami sudah. Jadi ALB, Pak. Jadi sebelum jadi anggota biasa, kan kalau sudah lulus jadi PPAT anggota biasa. Kalau sebelum lulus namanya ALB, Pak. Anggota luar biasa. Apa yang dilakukan mereka organisasi profesi? Kan Mas Novel tanya tuh, organisasi profesi ngapain nih? Nah, pertama kami harus membayar, Pak. 2.500.000 untuk menjadi anggota ALB itu. Karena ada diklat SAR dan lain sebagainya. Nah, artinya karena kami sudah membayar, ada dong kewajiban hak yang harus mereka keluarkan ke kami seharusnya. Tapi kami memang sudah bertemu sama bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut yang kami anggap sebagai orang tua kami. Pertama kami memang ditemuin dengan baik, cuma sampai detik ini tidak ada turun langsung, tidak ada menengahi, tidak ada membantu, tidak ada berupaya untuk menjadi penyambung lidah, itu tidak ada. Jadi fungsi organisasi profesi itu. Dan itu kami tidak dapat dari organisasi kalau sekarang saya nanyanya, kalau Mas Novel nanyanya sopan, kalau saya nanyanya orang tua kayak begitu orang tua yang baik nggak sih? Nggak tahu, mungkin kami anak angkat kali Pak. Nggak tahu, anak pungut mungkin. Nggak tahu, ya kan Pak, bisa jadi. Soalnya kan disebutkan bahwa saya itu sebagai ketua IPAT itu, saya itu sebagai bapak kalian. Kami itu wadah katanya, kalian itu anak. Terus saya bilang begini, Pak, mohon izin, kan waktu itu terus terang saja kami itu WA call rame-rame itu Pak, WA grup lah, WA grup teleponan. Kami menanyakan salah satunya, saya tanya seperti ini, Pak. Lalu Pak, saya kan sudah bayar, saya bilang itu. Lah yang lain juga bayar, kenapa kok kamu protes terus? Kenapa kamu nggak protes ke ATR BPN katanya? Cuman protesnya ke saya, sudah Pak. Sama juga kata ATR BPN, kamu protes juga katanya, terlalu banyak protes. Saya bilang, saya protes hanya meminta hak saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pak. Terus saya bilang, saya sudah bayar, Pak. Lalu kok kami itu tidak dapat ibaratnya kami sudah bayar, tapi kami itu kayak nggak dianggap, cuman diambil uangnya saja. Kayak diperes aja. Ya diambil uangnya saja, tapi kami tidak dilindungi hak-hak kami. Seharusnya kan beliau menjadi jembatan kepada ATR BPN. Itu yang namanya soft extortion gitu Mas. Nah, ketika saya tanyakan, Pak, kenapa nggak mau jadi jembatan kami ke ATR BPN? Jawabannya satu, Pak, begini, jangan benturkan kami dengan Kementerian ATR BPN. Nah, menurut kamu itu Bapak yang baik nggak? Ya, itu bukan dibenturkan, diminta tanggung jawabnya, melakukan fungsinya kan gitu. Tapi beliau berbicaranya seperti itu, Pak. Beliau itu berbicara seperti kami kan langsung, itu banyak teman-teman juga Pak saksinya. Kalau butuh ininya saya ada Pak, rekaman juga, saya rekam waktu itu. Nah, sekarang kan gini, kawan-kawan ini kan sedang melakukan upaya ke PT UN. Iya. Bukan sekedar dari masalah perbuatan melawan hukumnya saja nih Pak BW. Kita tentunya berharap ke depan nggak terjadi lagi. Atau yang ini harus dibereskan. Nah, Pak BW punya saran nggak? Ini kan idenya biasanya banyak. Aku tadi belum nanya-nanya. Udah kan bagian pertama kalau saya lihat ini teman-teman udah mencoba berbagai jalan. Termasuk datang ke sini adalah mencari jalan. Iya, betul. Ke ombudsman sudah. Ya, ke ombudsman sudah. Oh, saya perlu jelaskan di ombudsman itu ada 3 pernyataan Pak terakhir sebelum kami beres dari ombudsman. Pertama dari Pak Tumpal. Iya, Pak Tumpal dan Pak Widan. Dia waktu itu ketua yang ini kami Pak. Enggak, dia komisionernya ini bukan, komisionernya ombudsman bukan. Oh, kurang tahu, cuman waktu itu dia sebagai kalau di pengadilan itu ketua, ya dia ketua ininya majelisnya lah, ketua majelisnya. Mediatornya. Iya, mediatornya. Kami, saya, Bu Fitri, Bu Ratu, Bu Armei, terus sama Bu Nanda. Dari pihak ATR itu ada Pak Sepio ya, Pak Sepio, Pak Rizal, satu lagi saya lupa itu perempuan. Bagian administrasi. Bagian administrasi. Nah, beliau itu kan sudah cerita semua dasar hukumnya apa, intinya begini. Dari Pak Tumpal ini menyatakan begini kepada Pak Sepio ya dari Kementerian ATR BPN, Pak, ini aturan sudah ditetapkan. Mereka wajib diberikan surat keterangan lulus yang berlaku selama 5 tahun berdasarkan Permen 20 tahun 2018 pasal 12 ayat 2. Kalau nggak rubah tuh aturan. Nah, yang pertama itu. Yang kedua katanya,
tidak boleh mereka itu diberikan surat yang kurang daripada 5 tahun ataupun lebih daripada 5 tahun. Yeah. Yang ketiga, beliau itu menyatakan begini, ini loh Pak, dalam aturan dalam PP 24 tahun 2016 perubahan dari PP 3798 di pasal 2 Romawi di angka 5 itu disebutkan bahwa aturan yang terkait tentang formasi ya kuota-kuota lah, bahasa mudahnya, sudah dicabut Pak, sudah dinyatakan tidak berlaku. Oke, sekarang saya tanya di ujungnya aja. Udah keluar belum rekomendasi ombudsman mengenai kasus ini? Bukan prosesnya, ini kan tadi proses. Seharusnya LHP itu sudah ada. Pertanyaan saya jangan dijawab seharusnya, sudah keluar belum? LHP mungkin bukan LHP itu rekomendasi. Belum. Ujungnya mesti rekomendasi. Iya. Nah, terus yang keempat begini Pak, Ombudsman itu menyatakan begini, kalian tidak boleh mengadakan ujian kembali, apapun alasan kalian. Karena ketika kalian mengadakan ujian kembali, ini akan bertumpuk masalah. 1.700 ini sedang tidak baik-baik saja. Selesaikan dulu yang ini, baru ujian lagi. Kalau kalian mengadakan ujian lagi, kalian menambah permasalahan lagi. Kalau selesai yang pertama itu Mas Novel, segera minta ombudsman mengeluarkan rekomendasi. Nah, kenapa rekomendasi jadi penting? Karena nanti akan ada simpulan dan sifat rekomendasi itu imperatif, gitu loh. Di Undang-Undang Ombudsman bilang begitu. Kalau kemudian orang yang mendapatkan rekomendasi harus menjalankan, tidak menjalankan, dia melakukan perbuatan melawan hukum. Gitu loh. Dan yang Mas Tommy sampaikan tadi itu lisan rasanya kan? Lisan. Karena proses, ada nggak yang disampaikan itu ya baru proses belum. Ada nggak yang disampaikan oleh Mas Tommy tadi itu kemudian dituangkan oleh ombudsman baik berupa surat maupun rekomendasi? Jujur gini Pak, saya itu kan sekarang sudah masuk ke litigasi Pak. Ombudsman itu menyatakan kalau sudah masuk ke litigasi kami tidak berhenti. Tapi ada sebagian dari kami yang diketuai sama Bu Arme dan Bu Nanda. Bu Arme dan Bu Nanda itu tetap jalan. Tapi sampai saat ini juga kemarin saya sempat tanya belum ada ini Pak. Kementeriannya belum menjawab dengan alasan kami sedang PT-UN. Ya, alasannya itu memang ada prosedur seperti itu. Cuman kalau saya mau appeal, mudah-mudahan ombudsman juga dengar. Ini kan ada dua kelompok nih, atau beberapa kelompok. Kelompok yang satu ini yang menggunakan proses litigasi. Yang satu non-litigasi. Yang non-litigasi. Harusnya, to be honest and fairness, yang proses ini teman-teman itu dikeluarkan aja dari situ, Mas. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya udah, maksud saya itu jangan kemudian alasannya itu berhenti gitu loh. Harusnya yang ini tetap jalan, walaupun itu jadi complicated. Tapi satu itu kan. Nah, terus yang kedua, udah pernah bikin surat ke presiden. Ini saya disuruh Mas Novel nyari jalan nih. Kalau ke presiden itu secara bersurat ini begitu Pak. Pokoknya kami di bulan Februari itu selain bersurat ke DPR RI fraksi 2, terus ke Ombudsman RI, lalu ke presiden. Kalau ke presiden itu kami hanya masukin ke ininya aja Pak, ke kotaknya itu. Kotak yang presiden itu. Kami belum ada ininya. Waktu itu Bu Arme sama Bu Nanda, yang Bu Arme yang masukin itu, dan tidak ada surat ininya Pak, surat apa tanda terimanya karena disuruh masukin aja. Ini cuman bikin surat yang ke presiden langsung. Sudah ada berapa kali? Satu kali Pak. Anda tahu nggak teman-teman yang bela kasus Munir bikin surat itu berkali-kali sejak 15 tahun yang lalu. Nggak, ini kalau mau serius sejak 15 tahun yang lalu, udah 17 tahunan Mas. Setiap hari Kamis itu datang. Maksud saya, ya memang harus kerja keras. Betul. Tapi suratnya juga ke presiden tuh harus jelas memang. Mas Presiden tuntutannya ini. Sudah kayak gitu. Nah, mudah-mudahan melalui surat ini Pak Presiden, kan kita bisa ngomong nih. Pak Presiden sudah dapatkah surat dari teman-teman ini? Kalau sudah dapat, apa jawabannya? Kan mesti ngomong kayak gitu. Jadi kenapa? Karena itu atasan langsung, Mas. Betul, Pak. Dari atasannya menteri kan mendelegasikan. Tapi delegasi ke sini kan atasan langsungnya adalah tetap presiden. Iya, betul. Dan sebenarnya di PT-UN itu kan harus ada upaya administratifnya satu ke atasan langsungnya kan sebenarnya. Iya, betul. Selain itu juga barangkali bisa dipertimbangkan untuk bertemu atau melaporkan masalah ini ke inspektoratnya Kementerian ATR. Tapi sudah pernah ketemu ya? Sudah ada rekan-rekan saya itu Bu Eliana berserta rekan yang lain, Bu Eliana Soka bersama rekan yang lain melaporkan juga Pak. Tapi hasilnya gitu. Begitu saja Pak. Kalau saya ditambah satu lagi Mas, kalau PT-UN itu kan yang dipersoalkan adalah kebijakan ya Mas. Nah kebijakan itu oke. Cuman kan Anda sudah menderita kerugian kan? Betul.
tindakan yang dilakukan oleh BPN itu perbuatan melawan hukum. Iya betul Pak. Jadi bisa digugat juga Mas. Iya, gugatan perdata itu Pak. Bisa digugat. Tadi Fitri udah ngomong berapa kerugiannya macam-macam itu kan? Iya. Oh banyak Pak. Iya, coba kumpulin aja yang 2.000 sekian orang tuh dikumpulin jadi satu. Nah kerugian itu. Iya. Jadi akibat perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi peraturan pemerintah yang tadi dan bahkan udah yang dicabut tadi nomor pasal 14 itu tetap dilanggar dan harusnya 5 tahun dikasih. Itu kan perbuatan melawan hukum semua itu. Definisi pertama perbuatan melawan hukum masuk tuh. Melanggar peraturan perundangan. Peraturan perundang-undangan ya. Artinya bukan hanya undang-undang itu juga. Nah, maksud saya itu salah satu peluang yang lainnya lagi. Selain itu gini ya, ciri dari suatu perbuatan itu yang koruptif itu ketika proses itu dilakukan dengan tidak transparan dan tidak akuntabel. Nah, ini ketika prosesnya itu banyak yang tidak transparan tadi, ini salah satu ciri perbuatan koruptif. Betul. Iya, tidak transparan. Kemarin juga saya itu sempat melaporkan karena kan di proses peradilan ini di awal-awal saya kan sudah dari pihak PH, dari PH-nya kebetulan kan adiknya Pak Hotman langsung Pak Bu Bertua Hutape langsung bertanya kepada yang mulia ini, kepada hakim ini untuk divideokan Pak. Boleh nggak kami ini video atau undang dari wartawan untuk meliput proses peradilan ini? Diperbolehkan Pak. Jadi sampai saat ini saya ada videonya dari awal persidangan sampai akhir persidangan. Dan di situ saya dan teman-teman itu sedikit menduga Pak ya, di akhir-akhir ini ada tindakan majelis hakim di majelis hakim yang kurang objektif lah Pak, kurang objektif, yang kurang adil, fair terhadap kami lah gitu Pak. Makanya saya dan rekan saya melaporkan itu langsung ke KY, ke Mahkamah Agung dan ke ini Pak, ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai bentuk pengawasan maupun dipanggil segala. Nah itu kami ada dasar hukumnya juga sudah kami tuliskan di situ, videonya sudah ada, kurang lebih ada 5 video Pak, durasinya 1 jam sekian sampai yang poin pentingnya segini, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kalau sidang itu tidak tertutup, itu sidang itu bisa dibatalkan gitu loh. Poinnya itu aja sih, bahwa apa yang kamu sudah collect di situ itu terbuka Pak untuk ya makanya itu prinsip dasarnya itu. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kalau kemudian ada informasi macam-macam, ada salurannya. Kalau ada indikasi pelanggaran etik, Komisi Yudisial aja. Kode etik betul. Sudah saya laporkan Pak itu. Dan kita teman-teman ke ruangan ini kan ingin mengamplifikasi, ini ada soal. Dan mudah-mudahan dengan cara kesini, kemudian orang mengetahui, oh ada soal kayak begitu pun. Dan sekarang ini ternyata bukan hanya persoalan ini Mas, bukan hanya punya dampak kepada teman-teman yang sudah lulus di pasca sarjana yang mengambil master penotariatan. Ini ada begitu banyak universitas, fakultas hukum yang kemudian mempunyai prodi ini. Sekarang pertanyaannya adalah prodi itu masih berguna nggak sih, dibuka nggak sih? Kalau nggak gitu tutup aja prodinya. Kasian loh. Makanya kami seperti ini Pak, kami paling tidak apa yang kami lakukan ini adalah bentuk salah satu ibadah kami lah. Karena apa? Jujur Pak, kami berjuang dari Desember itu, muka kami ini kayaknya sudah dicap Pak. Kalau ibadah kan harus ikhlas kan? Iya Pak. Jadi Fitri ikhlas. Saya ikhlas Pak. Menghadapi situasi kayak gini ikhlas. Iya, saya ikhlas. Makanya saya bertahan sampai dari Desember 2022 sampai sekarang. Ikhlas untuk bertahan dan melawan. Ya, karena ini salah. Ada aturan yang dilanggar gitu. Karena begini Pak. Sekarang kalau misalnya saya mengiyakan dan menerima SKL yang 2 tahun. SKL 2 tahun pun fungsinya nggak ada kan? Fungsinya tidak ada. Dan melanggar aturan. Melanggar aturan. Apakah nanti adik-adik saya yang di bawah itu mau juga seperti ini? Nasibnya seperti kami-kami. Wilayahnya dibatasi, di-ranking lagi, berkompetisi lagi, dan belum tentu dapat lagi. Ujian itu mahal, Pak. Nginep itu kurang lebih dari, saya di Bandung itu kalau nginep itu kurang lebih semua akomodasi itu di 5 juta. Kalau yang dari Papua itu kurang lebih 15 juta, Pak. Itu kalau lulus.
Iya. Sekarang saya sudah lulus, Pak. Tapi saya nggak dapat wilayah. Apakah saya harus ujian lagi, Pak? Iya. Gitu. Apa ada nggak? Memprihatin sekali ini, Pak BW. Memang apa ya? Sangat memprihatinkan. Ya lucu aja Pak, maksudnya orang udah lulus ujian, disuruh ujian lagi gitu Pak. Iya. Di ranking lagi, Di-ranking Pak. lagi. Nah itu kan aneh juga, orang udah lulus ujian harusnya diangkat loh. Kalau ini udah lulus nggak diangkat. Ini saya cuman Nah, ATR pernah mengatakan begini, kenapa di ranking lagi? Karena kan overload. Oke, overload. Sekarang kami bertanya, kalau overload, uang dia mau ngadain lagi tahun depan. Apa nggak lebih overload? November atau bulan depan. Ya kan, tahun ini. Dia lagi ngumpulin PNBP. Ya kan? bukan saya ngomong loh. Harusnya kamu nggak berani ngomong dari tadi, kamu mesti saya ngomong jadinya. Kamu punya masalah tapi kamu nggak berani ngomong, itu kan jadi masalah juga itu. Sebetulnya ada Pak, maksudnya gini Pak, saya ini kan harus saya itu harus bisa mendalil. Kalau orang yang mendalilkan, setahu saya harus bisa membuktikan kan Pak ya, dia melanggar atau tidaknya. Gini, di PP 24 tahun 2016 perubahan dari PP 3798 terkait formasi itu di pasal 2 Romawi angka 5 itu sudah dihapuskan. Sudah saya jelaskan sebelumnya Pak ya. Sudah dihapuskan dan tidak boleh ada kuota-kuota atau masing-masing kembali. Di sini ada Pak, di tempo.co Bapak bisa cari nanti penjelasan hari Senin 27 Maret 2023 pukul 12 lewat 5 waktu Indonesia Barat, penjelasan tentang peserta ujian PPAT tidak terima surat keterangan lulus. Ini langsung dari humasnya Pak, Humas Kementerian ATR BPN. Dari humasnya itu Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR BPN Bu Yulia Jaya Nirmawati. Saya hanya mengutip ini Pak, mengatakan bahwa SKL hanya diberikan kepada peserta yang lulus nilai ambang batas atau passing grade yang memenuhi kuota di kota tujuan Pak. Ada juga peserta lulus passing grade namun di luar ranking kuota kebutuhan PPAT di masing-masing kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, jumlahnya kurang lebih 1.789. Tutur Bu Yulia ini. Untuk lebih memahami, Bu Yulia ini perumpamaannya PPAT ini diperumpamakan seperti kayak kuota-kuota itu Pak, di kuota-kuota, bahwa ini kan humasnya langsung Kementerian ATR BPN. Secara tidak langsung ini representasi dari Kementerian ATR BPN tersebut. Bu Yulia ini dalam kutipan ini bahwa dia mengakui bahwa ada kuota-kuota dan perankingan. Padahal aturan hukumnya sudah dihapus ya. Padahal hukumnya sudah dihapus. Ini kan suatu bentuk, mohon maaf ya, maksudnya bukti tertulis ada di media sosial bahwa dia itu mengakui bahwa dia itu menggunakan kuota-kuota dan perankingan, mengadakan kuota-kuota perankingan. Tapi pada kenyataannya di undang-undang itu tidak diperbolehkan. Itu selalu ngapain? Dilitigasi Pak, kan dilitigasi itu kami sudah masukkan juga salah satunya ini Pak. Ini kan peristiwa fakta yang membuktikan dia melanggar hukum. Betul. Jadi terus jalan keluarnya adalah melakukan perbuatan melawan hukumnya, itu dilaporkan tuh. Iya betul Pak. Sudah ke ini Pak, ke mana? Ke PT UN Pak. Kalau mau dirumusin yang tadi, satu, ombudsman-nya dikejar lagi. Oke, siap. Kedua, rumuskan perbuatan melawan hukum bisa melalui jalur litigasi perdata, itu masih mungkin. Terus ketiga, datang ke sini membuka di ruang terang, ada masalah. Artinya yang tadi Tommy jelaskan itu rangkaian peristiwa yang menjelaskan terjadinya perbuatan melawan hukum. Betul. Jadi itu aja ininya. Jadi konfirmasi dari BPN itu menjelaskan bahwa memang dia melakukan perbuatan melawan hukum secara terang. Iya, saya membuktikan secara langsung ini ke hadapan Bapak berdua kan, bahwa nanti yang itu disampaikan untuk saya tampilkan di ini layar podcast. Baik Pak. Saya kira ini Pak Bewi menarik. Semoga masalah ini bisa ada penyelesaian. Amin. Dan tentunya kita sangat berharap jangan sampai terjadi kepada orang lain lagi. Dibilang tadi amin. Amin yang mana nih? Amin gitu Pak. Amin ya robbal alamin Pak. Amin ya robbal alamin. Amin apa aja baik Pak. Masalah Pak. Jadi saya pikir kita berharap semoga masalah-masalah di ruang gelap ini bisa terang. Jangan sampai kemudian terjadi kepada orang lain. Iya, betul. Dan tentunya setiap perbuatan yang sifatnya melawan hukum, bisa jadi beberapa hal terkait dengan hal yang sifatnya koruptif itu mesti harus diluruskan, dan kita berharap nggak terjadi lagi. Saya kira itu, terima kasih semuanya.
Tetap Salam semangat. integritas. Ya. Semangat Bang, semangat. Saya menyampaikan satu ini Pak, satu alinea aja Pak ya, satu kata aja. Amin. Bukan, di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Pak, dijelaskan negara ini adalah negara hukum. Jadi selayaknya mau itu pemerintah, masyarakat, siapapun jabatannya harus tunduk terhadap hukum. Kalau tidak tunduk terhadap hukum ya jangan tinggal di Indonesia, tinggallah di tempat yang lain. Itu saja mungkin Bang. Iya. Kalau saya tambahin pasal 1 ayat 1-nya menyebutnya apa? Indonesia negara republik. Republik itu artinya apa? Res publico. Hukum harus berpijak pada kepentingan res publico. Kamu tuh publikonya. Iya. Siap. Pak, ada yang mau saya sampaikan juga. Oke. Sama Pak Novel kan maksudnya? Boleh sama. Selain kami berharap ini tidak terjadi lagi pada adik-adik kami hanya ingin mengingatkan sebagai sebagai seorang Muslim bahwa hidup kita ini nggak lama kok, gitu ya. Apa sih gitu? Ibu kalau mau nangis aja. Apa sih gitu ya? Banyak orang yang bergantung mau jadi PPAT. Ya. Biaya yang sudah dikeluarkan, materi, tenaga, itu sudah kami lakukan semua gitu. Sekarang kalau memang kami overload terlalu banyak, kalau bapak-bapak ATR BPN mau mengadakan ujian lagi, terus kami mau dikemanain gitu. Bereskanlah kami dulu, kasih ke kami dulu. Kalau memang harus waiting list ya waiting list gitu loh. Bereskan dulu yang 1.700. Kenapa harus buka lagi gitu? Hidup nggak lama Pak. Hidup itu nggak lama. Itu ruang gelap lagi tuh Mas. Iya. Jadi itu masalah ketidakadilan itu Pak. Kan Iya. mesti harus, karena kalau aturan sudah dibuat ya mestinya ditaati dan konsekuen dengan apa yang setelah Kalau saya sih mikir ini baru sekitar 1.700-an. Berapa banyak prodi yang membuka soal kenotariatan yang akan jadi calon korban, Mas. Kalau negara nggak selesaikan ini, mereka akan jadi calon korban selanjutnya. Representasinya di Bu Fitri tadi. Ya, baik. Terima kasih. Tentunya kita berharap nanti ada perubahan untuk menjadi nggak sampai terjadi lagi hal-hal yang seperti ini ya. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.